الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من قضى حوائج إخوانه المسلمين. Pahalanya orang yang menunaikan hajat-hajat saudara-saudara dia yang Islam. Sebelum kita mendengarkan pahala imbalan keuntungan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang menunaikan keperluannya saudara Islam dia, kita ini perlu merenung sebetulnya orang Islam itu orang yang bagaimana sih menurut pandangan iman kita itu. Di orang Islam ini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah membawa iman, membawa kalimat iman, membawa iman, membawa la ilaha illallah. Yang ini adalah menyebabkan dia menjadi bagian dari walinya Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Harga dia di sisi Allah lebih mahal melebihi Ka'bah yang ada di Mekah sana. Bahkan melebihi 7 petala langit, 7 petala bumi, karena dia membawa iman. Jadi hamba Allah itu sendiri sudah punya harga khusus. Benda-benda mati, hewan-hewan, itu milik Allah semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, yang di bumi itu milik Allah. Maka kita perlu menyesuaikan apa yang kira-kira diridhai Allah, itulah yang kita terapkan kepada milik-milik Allah itu. Bagaimana kalau orang iman ini kita pandang, orang Islam ini kita pandang, dia ini milik Allah yang bagian dicintai oleh Allah. Kadang-kadang orang itu mencari takrif penjabaran wali itu yang bagaimana terlalu rumit. Sampai akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa, orang-orang yang gendeng-gendeng dikira wali. Nah. Jadi definisinya wali itu ya orang yang membawa perkara yang sebab perkara itu dia disayang oleh Allah. Nah, di antara perkara yang dibawa yang mesti menyebabkan orang itu bagian disayang dari Allah adalah iman. Dan selepas orang itu membawa iman itu tingkatan-tingkatan. Tingkatan paling rendahnya adalah orang yang membawa kalimat la ilaha illallah. Wali ini harus 24 jam taat kepada Allah, 24 jam tidak maksiat kepada Allah. Itu bagian dari wali yang sangat tinggi. Karena kalimah thayyibah ini, kalimah iman ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada penduduk-penduduk surga. Dan penduduk surga adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Ya, dari situ akhirnya kita bisa memandang, Masya Allah, sekeliling saya ini wali tok ternyata. Ini wali. Jadi kalau saya pengen disayang oleh Allah mudah. Di kamar ketemu wali, di jalan ketemu wali, di pasar ketemu wali, di masjid ketemu wali, di mobil ketemu wali. Dan juga menimbulkan satu kehati-hatian. Saya bahaya ini kalau menyakiti wali-wali Allah itu bahaya ini. Orang Islam secara umum, apalagi kalau orang Islamnya ini terkenal soleh, terkenal hafal Quran, terkenal alim, terkenal dia ini adalah
orang yang jadi asbab hidayah, wah ini harus lebih hati-hati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa, barang siapa melonggarkan, an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, satu kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan melonggarkan anhu, darinya, kurbatan, satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Di apa yang kita buat berupa kebaikan di dunia ini, nanti di akhirat sana yaumuddin, hari pembalasan, kita akan mendapatkan imbalannya. Di samping di dunia ini juga mesti ada barokahnya. Wa man yassara, dan barang siapa memudahkan, ala mu'sirin, atas orang yang kesulitan. Mu'sir ini orang kesulitan, sebagian menganggap kesulitan yang khusus, terutama yang berkaitan dengan utang piutang. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan, alaihi, atas dia, atas orang yang memudahkan mu'sir tadi, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jadi kalau kita ingin dimudahkan dunia akhirat, diantaranya adalah dengan memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Memudahkan pada orang-orang kesulitan, diantaranya adalah orang-orang yang punya hutang pada kita yang sudah jatuh tempo. Kita mudahkan. Maka diceritakan di dalam beberapa riwayat, ada orang yang amalannya lemah, ibadahnya lemah, tetapi dia punya amalan urusan utang piutang, sukanya melonggarkan orang-orang yang punya utang pada dia, dilonggarkan, ya tunda lagi nggak apa-apa, bahkan sebagian digratiskan. Maka begitu dia dibawa malaikat untuk menuju neraka, Allah berfirman kepada malaikat, lepaskanlah, kirimlah dia di surga. Saya malu menyiksa dia di neraka karena dia suka melonggarkan hamba-hamba saya yang sedang kesusahan. Maka saya balas setimpal, dia sedang susah, ketakutan mau masuk neraka, sekarang gak balas, tak masukkan surga. Ini bagi orang yang menghutangi, mestinya sikapnya begitu itu. Tapi kalau yang berhutang, hati-hati. Orang yang punya hutang tanpa ada uzur, dia nggak bayar, nanti hari kiamat amalan-amalan baik dia diambil oleh orang yang menghutangi. Kalau amalannya habis, dosa-dosanya yang menghutangi dibawa oleh dia. Wa man satara ala muslimin, dan barang siapa menutupi ala muslim, atas orang Islam, maksudnya menutupi aibnya orang Islam, di dunia, satarallahu alaihi, maka Allah akan menutup alaihi, atas dia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini diantara amalan yang mestinya wujud dalam diri kita adalah menutupi aibnya saudara-saudara muslim kita. Kalau kita buat begitu, itu aib kita akan ditutup di dunia dan akhirat. Jadi kita ini harus paham, bukan orang maksum, bukan nabi, wali pun diragukan, ya. Santri tertib pun belum tentu. Nah, maka jangan sampai kita ini sudah lemah terus kemudian suka buka aibnya orang atau bahkan cari-cari aibnya orang. Ini bahaya besar. Kita ini kan tahu diri kita ini banyak aibnya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau Allah buka aibnya seseorang pada teman dekatnya, tentu teman dekatnya tidak mau mendekat lagi, jijik pada dia.
Maka sebagaimana kita ini punya macam-macam kelemahan, semestinya kita punya sikap menutupi kelemahan-kelemahan saudara kita. Kecuali kata sebagian ulama, kalau kelemahan tadi bisa membahayakan orang lain, maka itu bisa disebutkan biar yang lain-lain selamat dari keonaran dia. Itu beda lagi. Wallahu, dan Allah fi aunil abdi, di dalam menolong hambanya. Ini Allah akan menolong hambanya. Maka al abdu, selagi hamba tersebut fi auni akhih, di dalam menolong saudaranya. Jadi kalau dalam satu kalam ada kalimat yang sama-sama ma'rifatnya, yang awal dengan yang kedua itu maksudnya adalah sama. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtarimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtarimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya alimas sirri minna Ya alimas sirri minna la tatiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhadin anta rajai ya ilahi wa sayyidi fafarik juyusha lil adawati utmirat wa summa wa abkim summa bihaduana wa arishum yadal jalali
أرد بك الأعداء لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها صلاة الله